Okay, look at picture 3. Yeah. Picture 3. Anybody can retell? Belum bisa kan? Belum bisa menceritakan kembali. Okay, now to help you retell the story, untuk membantumu bisa menceritakan gambar 3 atau cerita 3 atau story 3, please look at the text 3. Teks 3. Silakan dimulai dari kalimat pertama. Tom Atkins ingin menikahi. Ya. Menikahi siapa? Ya. Tom Atkins ingin menikahi putrinya Frank. Ya. Lihat gambarnya nih. Lihat gambarnya, look at the picture. Mana Tom Atkins-nya kira-kira? Yang muda. Ya, seperti kamu wajahnya ya. Lihat. Ya, ini seperti ini wajahnya. Ya kan? Kamu pengen menikahi siapa? Yaitu menikahi anak putrinya Frank. Yang namanya siapa tuh? Susan. Di mana Susan tuh? Di belakang tuh gambarnya ya. Here we have picture of Tom Atkins ya. Satu lagi siapa? Frank's daughter. Kemudian satu lagi Susan. So who are they? Siapa aja di sini? Tom Atkins. Lalu siapa lagi? Frank's. Kemudian Frank's daughter. Jadi dalam bahasa Inggris begitu dibalik ya. Anaknya Frank. Bahasa Inggrisnya Frank's daughter. Ya. Bukunya Ali. Alice book gitu ya. Lain dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kan cuma digabung ya. Kitabu Ali. Betul nggak? Ya. Jadi kalau bahasa Arab kan menggabungkan dua kata tanpa dibalik. Bahasa Indonesia juga begitu, bukunya Ali, kitabnya Ali. Tapi dalam bahasa Inggris anaknya Frank, anak perempuannya Frank's daughter. Ya, sudah diartikan. Kamu tulis ya, write down sambil ditulis. Ya, Tom Atkins ingin menikahi anak perempuannya Frank, yaitu Susan ya. Tom Atkins ingin menikahi anak perempuannya Frank, yaitu Susan. Terus bawahnya apa? What do you do? What do you do apa artinya? Kira-kira apa? Kalau kamu ditanya what do you do, kalau dalam percakapan nanti di lamaran kerja misalnya, atau kamu ketemu orang asing pengen tahu pekerjaan orang, pekerjaan dia, kamu boleh nanya what do you do? Apa kerjamu? Coba kamu tanya saya, what do you do? Coba tanya, what do you do? I am a teacher. Kalau Pak Zen tanya kamu, what do you do? I am a student. Karena tidak punya kerja, ya yang penting student gitu ya. Again, tanya lagi, what do you do? Ya, again, lagi, what do you do? I am a teacher. Oke, berikutnya di sini si siapa? Frank ingin tahu, ya. Siapa yang ingin tahu? Frank, bapaknya pengen tahu dengan menanyakan kepada si Tom. Ya, what do you do? What do you do, Tom? Ya, itu pertanyaan tentang kebiasaan. What do you do? Begitu juga kalau kamu nanya apa yang kamu masak, ya. Jadi kalau kamu nanya kepada ibu, pada temanmu, apa yang biasa kamu masak? Misalnya sayur sop juga pertanyaan sama, what do you cook? Tinggal do-nya diganti cook. Apa yang kamu pelajari? What do you do? What do you study? Ya. Again, ulangi. What do you study? What do you study? Kamu nanti jawab geografi, misalnya history, sejarah, geografi, Indonesian language dan sebagainya, English dan sebagainya gitu ya. Do-nya diganti pekerjaannya. What do you do? What do you cook? What do you play every day? Kamu main apa tiap hari? Di sini jawabnya I am a teacher. Jawabnya siapa sih? Si Tom. Ya, ditanya what do you do? Frank wants to know I'm a teacher. Kamu sambil boleh tulis ya. Boleh sambil tulis. Apa kerjamu? Frank ingin tahu. Kemudian jawabnya
I'm a teacher. I'm a teacher. Saya guru. Kalau kamu siswa ya, what do you do? I'm a student. I teach language. Apa artinya berarti? Saya mengajar bahasa. Kalau misalnya biologi ya I teach biology. Sejarah I teach history. Bahasa Indonesia I teach Indonesian language, dibalik Indonesian language. Bahasa Arab Arabic language. English language. Ya. Supir I drive, misalnya. Petani I ya farm, misalnya gitu ya. Kemudian ditanya lagi apa pertanyaannya? Ini pertanyaannya apa? Do you love my daughter? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya yes no. Jadi kalau pertanyaan yang jawabnya yes no langsung aja, walaupun kamu lupa do langsung aja you love my daughter. Sama seperti kamu tanya ibu, you cook every day. Tanya ayahmu, you go to office every day, itu langsung you go, you love, ya. Kamu tidak harus ingat kata do, langsung aja you love my daughter, you go to school. Coba Inggriskan, kamu pergi ke pasar tiap hari, langsung aja nggak usah mikir do, you go to market every day, gitu aja, ya. Ini langsung ya, you go to market every day. You love my daughter. Kalau kamu ingat ya, tambahi kata do. Kalau ingat ya, do you love, do you go, do you play tennis, do you listen to the radio, do you watch YouTube every day, gitu ya. Jadi itu pertanyaan harian namanya, kebiasaan. Coba kamu sambil diterjemahkan. Apakah kamu really apa really? Benar-benar. Jadi si Frank tanya, kamu benar-benar suka atau cinta anak perempuan saya? Do you really love my daughter? Ya, ucapannya naik ya, kalau jawabannya yes no. Do you really love my daughter? Naik ya. Sepertinya you go to school every day, you go to PKBM every day. Apa jawabanmu kalau ditanya you go to PKBM every day? No, enggak tiap hari. Ya, jadi pertanyaan terus memakai ini, memakai what do you do, rumusnya when do you go. Lihat what do you do. Jadi rumusnya pakai what do you do. When do you go gitu. Jadi pertanyaannya when do you go to PKBM. Lihat yang pertanyaan ini yang what do you do diganti menjadi when do you go. When do you go to PKBM? Jawabnya hari apa nih? Tuesdays, Fridays and Fridays, Saturdays and Sundays. Pakai S ya karena rutin. Kalau rutin pakai S. Jumat apa? Fridays tambah S. Ya. Fridays. Kemudian Sabtu, Saturdays and Sundays. Ya. Lihat ketika kamu mau bertanya kapan kamu ke PKBM, rumusnya ini nih, lihat what do you do. Cuma diganti what-nya menjadi kapan, when. Ya, lihat aja when. Kalau kamu nulis what do you do, tinggal diganti when do you go to PKBM. When do you study at PKBM? When do you have activity at PKBM? Ya. Jadi ini kamu sudah punya dua pertanyaan rumus ya. Boleh yang jawabnya yes no, yaitu yang do you love my daughter. Contoh yang yes no tadi misalnya apa? Do you play tennis every day? Do you watch apa? YouTube every day? Do you study at pondok every day? Do you memorize Quran every day? Every day itu hanya keterangan setiap hari ya. Setiap hari. Kulayom, betul lah? Betul nggak? Ya. Ya. Do you watch TV? Do you read newspaper? Apakah kamu membaca? Nah, jadi kamu boleh menulis kata what do you do, lalu di bawahnya kamu buat pertanyaan sebanyak-banyaknya, tapi tulis dalam bahasa Indonesia dulu. Contohnya what do you do kan artinya apa kerjamu, lalu di bawahnya kamu tulis apa yang kamu beli setiap hari misalnya. Bawahnya lagi apa yang kamu masak setiap hari misalnya gitu. Jadi rumusnya sama nanti. What do you cook?
Apa yang kamu pelajari setiap hari di pondok. Berarti what do you study in pondok every day, gitu ya. Jadi kamu menulis what do you do di dalam rumus itu tata bahasa. Lalu kamu menulis dalam bahasa Indonesia apa yang kamu masak, apa yang kamu pelajari, apalagi apa yang kamu tonton di YouTube setiap hari, apa yang kamu hafalkan. Ya, kalau nanti tambahin surat apa ya, what chapter. Do you memorize? Tapi sementara tidak usah, langsung aja what do you memorize in Quran. What do you cook? Apa yang kamu masak, gitu ya. Dengan kalimat tanya what do you do, buatlah dengan bahasa Indonesia dulu. Apa yang kamu kerjakan setiap hari. Apalagi apa yang kamu masak setiap hari. Apalagi apa yang kamu pelajari. Jadi what do you do sama dengan what do you study. Apalagi sama dengan what do you cook, sama dengan what do you play every day, sama dengan what do you watch in YouTube every day. Apa yang kamu tonton di YouTube setiap hari. Kalau mau setiap minggu, misalnya kegiatan di pondok ada setiap minggu, ya kamu tanya temanmu di pondok lain, what do you do every Sunday, gitu ya, setiap hari Ahad. Kamu tanya sama temanmu yang di pondok lain, what do you do every Saturday? Apa artinya? Setiap Sabtu. Minggu, what do you do on Sundays? Ya, gitu. Jadi rumus ini bisa dibuat rumus. Ya, apa yang kamu. Terus kemudian kalau tadi kapan kamu belajar, tinggal diganti when. Ya, nanti kamu cari di kamus kapan bahasa Inggrisnya apa, di mana bahasa Inggrisnya apa. Ya. Jadi kalau temanmu bilang apa, kamu tanya sama temanmu, when do you study Arabic misalnya gitu. Sama dengan ini, what do you do sama dengan when do you study. Artinya apa yang kamu kapan kamu belajar bahasa Arab. Ya. Terus yang ini, yang do you really love my daughter? Boleh bertanya dengan yes no question yang jawabannya yes no, yaitu do you study Arabic ya in your pondok pesantren. Kamu tanya sama temanmu di pondok yang lain. Misalnya apa? Do you apa misalnya? Do you study history? Ya, do you love my daughter sama dengan do you study history. Sama kan? Tinggal diturunkan. Do sama you sama love menjadi study. Do you study? Really itu hanya keterangan yang artinya sungguh, ya. Study itu apa, Pak? Belajar. Kedudukannya. Sama dengan do you love? Do you study? Sama kan rumusnya? Berarti love-nya itu apa, Pak? Love-nya mengganti kata apa dari sini love. Love itu cinta. Keterangan. Kata kerja. Oh. Jadi kata kerja love diganti menjadi apa? Study. Diganti apa lagi? Memasak. Diganti lagi apa? Mempelajari Al-Quran. Ya. Kalau jadi bentuk rumusnya apa, Pak? Jadi rumusnya berarti do, ya. Kemudian subjek, kemudian verb, itu ya. Do, kemudian subjek. Ya. Do dalam do garis miring does garis miring did, karena tidak selalu do, nanti tergantung waktunya. Do garis miring does garis miring did, kemudian plus subjek plus verb, gitu ya. Jadi kamu belajar yang do dulu. Do you study? Do you work? Do you apa lagi? Memorize Al-Quran? Do you cook in your pondok? Gitu kamu tanya temanmu di pondok yang lain, do you cook? Berarti apa artinya? Apakah kamu memasak? Yourself, memasak sendiri. Langsung aja, do you cook in your pondok pesantren? Gitu ya. In your ponpes. Gitu ya. Nah, nanti kamu dibuat pertanyaan dalam bahasa Indonesia sebanyak-banyaknya di rumah dalam bahasa Indonesia. Apakah kamu memasak? Boleh tampil keterangan di pondokmu. Apakah kamu bermain bola di pondokmu? Do you play? Ya, love-nya diganti play. Apakah kamu bermain pingpong di pondokmu? Do you play
table tennis in your pondok gitu ya. Itu ketika ditambah ing bisa nggak Pak? Ini kan kebiasaan, jadi bukan pakai ing. Kalau ing itu yang sedang. Jadi kamu tanya temanmu misalnya di telepon, ayu, itu pakai are, bukan do lagi. Kamu di telepon tanya temanmu, are you studying? Gitu. Apakah kamu sedang belajar? Misalnya kamu di telepon nanya temanmu, no, I am watching TV. Saya sedang nonton TV. I am watching YouTube. Gitu ya. Jadi ing itu kalau sedang. Jadi tapi kan tetap rumusnya sama. Are di bawahnya do, ya. Kemudian you tetap you. Lalu tadi love diganti diganti dengan cooking misalnya gitu. Are you cooking? Ya. Cuma itu artinya sedang. Bedanya kalau ing itu sedang ya. Are you cooking? Kalau kebiasaan do you cook? Jadi kalau pertanyaan do you cook itu maksudnya apakah kamu biasa masak? Kemudian apakah kamu biasa bermain bola? Berarti do you play? Apakah kamu mencintai anakku? Do you love my daughter? Ya, lihat. Kemudian apa jawabnya? Jawabnya apa di situ? Lihat sini. Yes, I do. Yes, I do. Itu kan jawabnya yes. Kemudian dia bilang apa? I love her and she loves me. Ya. Ini kalau love-nya diganti ya I like her, she likes me. Ya. Yang lain misalnya ada kata kerja lain misalnya I call her and she calls me. Diganti aja. Saya menelpon dia setiap hari, dia juga nelpon saya. I calls her and she calls me. Tinggal dicari kata kerjanya aja. Makanya kamu tulis kata kerja sebanyak-banyaknya tapi dalam bahasa Indonesia. Nanti Inggrisnya enggak usah takut, tinggal cari di kamus atau ketika pas di sini ditanyakan. Pak, kalau saya mau bilang saya merindukan dia dan dia merindukan saya, apa bahasa Inggrisnya ya? Berarti I miss her, miss ya, M-I-S-S, and she misses me, pakai S ya, seperti hanya she loves me ya. Ya, karena she berarti pakai S. I love tanpa S karena I love her and she loves me. Itu hanya faktor tanda tensesnya present. I love her and she loves me. Saya suka dia dan dia suka saya. We want to get married. Apanya? Kami ingin menikah. Ya, sekarang lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Kalimat pertama apa? Tom Atkins wants to marry Frank's daughter. Semuanya ulang. Tom Atkins wants to marry Frank's daughter. Ya. Tom Atkins wants to marry Frank's daughter Susan. Terus kalimat kedua apa? Oh ya, kalimat dalam bahasa Indonesia dulu kamu Inggriskan ya. Tom Atkins ingin menikahi anak perempuannya Frank, yaitu Susan. Inggriskan. Tom Atkins wants to marry Frank's daughter Susan. Terus pertanyaannya si Frank, apa kerjamu? Inggriskan. What do you do? Terus Frank want to love ya. Frank want to know. Frank ingin tahu. Terus jawabnya, saya guru. I'm a teacher. Gitu ya. Jadi kamu menginggriskan. Kalau kamu bisa hafal tanpa lihat tulisan. Tapi kalau belum ya silakan lihat tulisan dulu. Ya. Ulangi lagi, saya guru. I'm a teacher. Ya. Kalau kamu bisa tanpa lihat, kalau belum bisa lihat. Kemudian dia bilang berikutnya, saya mengajar bahasa. Inggris kan? I teach languages. Ya. Ya. Kemudian si Frank bertanya, apakah kamu benar-benar mencintai anak saya, anak perempuan saya? Inggris kan? Do you really love my daughter? Ya. Do you really love my daughter? Terus jawabnya ya, Inggris kan? Yes, I do.
Nanti sebentar. Saya suka dia dan dia suka saya. Inggris kan? I love her and she loves me. Yang gitu ya. Terus Inggris kan? Kami ingin menikah. Ayo. We want to get married. Oke, silakan ditulis terjemahannya yang belum lengkap. Terjemahannya nanti tulis terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Satu persatu kalimat. One by one sentence, write down in Indonesian. Ya. Yang sudah siapkan, yang sudah siap, kemudian nanti membaca. Ditulis terjemahannya. Kamu udah? Oke, kalau sudah dibaca. Sudah. Ya, silakan yang sudah. Caranya. Ya, yang sudah ini aja, terjemahkan dulu aja yang sudah kamu terjemahkan tanpa ini. ASK apa, Pak? Ask itu bertanya. Ask. Bacanya gimana, Pak? Ask. Ask. Dalam bahasa Inggris ada huruf yang tidak perlu dibaca. Contohnya TALK bacanya talk. Talk. Bukan talek. Kalau talek kan itu apa? Bedak ya. Kamu nggak tahu. Yang tahu perempuan, kalau kamu nggak tahu ya. Talek gitu ya. Tapi kamu juga mungkin nggak tahu, yang tahu ibumu. Coba tanya ibumu ya. Bukannya talak itu bedak ya. Jadi talk bacanya talk. ASK bacanya ask. Kemudian KNOW, KNOW, I know bacanya bukan I know. I know. Ya. Kemudian jalan WALK, WALK coba bacanya walk. Ya, bacanya walk. Ya. Nah, kalau sedang itu I am walking. Misalnya, saya sedang jalan, I am walking. Kalau saya sedang jalan-jalan, I am walking. Oh, dalam bahasa Inggris nggak ada pengulangan ya, walking itu aja ya. Kalau bahasa Inggrisnya tidak apa? No. Ayo, Mbak. Bahasa Inggrisnya tidak, no. Kalau apa? What. Tidak apa-apa? No, what. Itu kan bahasa Jawa ya. Bahasa Inggris mudah kan? Kan kata-katanya mirip. Contoh apa? Jambu. Apel. Rambutan sama. Durian sama, ya kan? Kemudian mangga, mango, sama kan? Menoleh, mango. Oh, tuh. Apa? Jadi kalau noleh, mango. Itu bahasa Inggrisnya siapa? Ya, jadi mango, mirip. Bambu, bambo. Pulpen, pen. Pensil, pencil, mirip kan?